Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, jamaah Maghrib Masjid Suci Hati yang dirahmati Allah. A'azzakumullah, alhamdulillah. Petang ini kita kembali diberi kesempatan untuk hadir bermajelis yang petang ini kita ingin membahas tema tentang mengakhiratkan dunia. Mengakhiratkan dunia sebenarnya keniscayaan dalam hidup. Ya, tidak usah kita bahas sebenarnya ya, hidup ini harus memiliki makna mengakhiratkan dunia. Iya, kenapa? Ya, sebab dunia sementara. Ya, tidak dalam waktu yang lama dunia ini akan kita tinggalkan. Ini kalau sepintas saya lihat wajah-wajah di depan saya ini kan wajah-wajah yang gak akan lama lagi. Ya 10 tahun kan gak lama ya. Jadi kita tidak lama ya tinggal di alam dunia ini, ya, akhirat selamanya. Logikanya berarti dunia ini harus bermakna akhirat. Itulah yang kita maksudkan dengan mengakhiratkan dunia. Jadi ini keniscayaan. Tidak ada pilihan dalam hidup ini kecuali kita memang harus mengakhiratkan dunia. Sehingga dunia bukan tujuan. Dunia adalah sarana untuk mencapai sebaik-baiknya akhirat. Nah, karena itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin memulai kehadiran kita di alam dunia ini. Ya. Kita hadir di alam dunia kan bukan atas maunya kita, tapi atas maunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau atas maunya Allah, pertanyaannya apa maksud Allah menghadirkan kita di alam dunia ini? Nah, tidak ada jawaban dari pertanyaan ini, untuk apa sih Allah menghadirkan saya di alam dunia? Maka jawabannya, Allah menghadirkan kita di alam dunia ini pasti untuk sesuatu yang sangat penting. Itu yang sangat kita yakini. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di alam dunia untuk sesuatu yang tidak penting. Apa? Ya, karena Allah itu segala-galanya. Jadi kalau sederhananya semisal ya, Bapak Ibu punya atasan, yang atasan Bapak Ibu ini mengetahui banyak hal, ya, mengetahui segala masalah. Nah, Bapak Ibu sebagai pegawai beliau, terus beliau menempatkan Bapak Ibu di sebuah tempat yang baru sama sekali. Apa maksud beliau? Kenapa kemudian Bapak Ibu ditempatkan di sana? Itu dibuang atau untuk sesuatu yang sangat penting? Sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena beliau atasan yang baik. Tidak akan mungkin ditempatkan di sebuah wilayah yang sangat asing kecuali untuk sesuatu yang sangat penting. Apalagi Allah. Allah Al-Alim, Allah Al-Hakim. Allah itu zat yang memiliki pengetahuan yang amat sangat luas, bijaksana yang amat sangat pasti untuk sesuatu yang sangat penting. Nah, dari pernyataan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, bicara soal penting, maka yang muncul kemudian pertanyaan apa? Yang muncul kan pertanyaan, kalau begitu apa yang paling penting dalam hidup kita? Kalau memang Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di alam dunia ini untuk sesuatu yang sangat penting, sekali lagi pertanyaannya adalah apa yang penting dalam hidup ini?
Kira-kira jawabannya apa? Karena startingnya ada di sini. Apa sih yang penting dalam hidup ini? Jawabannya yang penting dalam hidup ini adalah apa saja yang bisa membuat kita dekat dengan Allah. Inilah bagi kita. Yang paling penting dalam hidup ini adalah apa yang bisa membuat kita dekat dengan Allah. Kenapa kita menggarisbawahi bahwa yang penting dalam hidup ini adalah apa yang bisa membuat kita dekat dengan Allah? Ya, karena fakta yang ada dalam hidup kita. Bukankah kita semua menerima satu kenyataan bahwa hidup adalah perjalanan? Nah, kalau hidup adalah perjalanan, maka yang namanya perjalanan pasti mengenal dua hal, yaitu meninggalkan dan menuju. Ya, tidak akan mungkin ada perjalanan kalau hanya ada meninggalkan tanpa menuju. Iya. Atau menuju tanpa meninggalkan. Apalagi enggak dua-duanya, meninggalkan enggak, menuju enggak. Itu bukan perjalanan. Jadi hidup adalah perjalanan, karena perjalanan pasti ada meninggalkannya, ada menujunya. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita tinggalkan dan apa yang harus kita tuju kalau hidup ini adalah perjalanan? Ya, jawabannya sederhana. Hidup adalah perjalanan meninggalkan dunia menuju akhirat. Timbul pertanyaan, gimana caranya meninggalkan dunia? Wong saya sedang hidup di dunia. Ya, bagaimana saya menuju akhirat? Wong saya nggak tahu di mana akhirat. Nah, maka pernyataan ini perlu dirinci. Nah, yang dimaksudkan meninggalkan dunia menuju akhirat adalah meninggalkan cinta dunia menuju cinta akhirat. Jadi bukan dunianya yang kita tinggalkan, tapi cinta terhadap dunianya. Bukan menuju akhiratnya, tapi menuju cinta akhirat. Inilah versi lengkap tentang hidup. Hidup adalah perjalanan meninggalkan cinta dunia menuju cinta akhirat. Nah, kalau hidup pengertiannya seperti ini, maka hidup itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau diibaratkan kereta api, kita pernah sampaikan ini tapi kita ingin kuatkan kembali. Ya, kereta api itu kan yang paling depan adalah lokomotif. Belakangnya gerbong. Rangkaian gerbong. Yang namanya lokomotif ada tujuannya enggak? Ada. Nah, lokomotif ada tujuannya. Nah, pertanyaannya rangkaian gerbong itu tujuannya sama atau beda dengan lokomotif? Sama. Kan enggak mungkin ada kereta api lokomotifnya jurusannya Jakarta, tapi rangkaian gerbongnya beda-beda. Gerbong pertama jurusannya Bandung, kedua Surabaya, ketiga Jember, Banyuwangi, yang keempat ke Pemalang, semisal Tegal. Tidak akan mungkin ada rangkaian kereta api seperti itu. Nah, sebenarnya hal yang sama dengan hidup. Berarti kalau begitu, bahwa hidup adalah perjalanan meninggalkan cinta dunia menuju cinta akhirat. Hidup dalam pengertian yang lebih aplikatif kita fahami sebagai rangkaian amal yang dilakukan semata karena cinta akhirat. Karena hidup ini hanya bisa dijalani dengan amal. Jadi kalaulah hidup adalah perjalanan, bagaimana kita menjalani hidup? Ya, menjalaninya dengan amal. Dan karena hidup adalah perjalanan meninggalkan cinta dunia menuju cinta akhirat, maka betul kalau hidup itu diartikan rangkaian amal yang dilakukan semata karena cinta akhirat. Semata karena cinta akhirat. Jadi kalaulah kita sholat, bisa nggak sholat ini wujud dari cinta akhirat? Bisa. Berarti ini kita lagi jalan. Ya, karena dasarnya adalah cinta akhirat. Ya, terus tadi kita zikir, kita sholat ba'diyah, itu juga bagian dari cinta akhirat. Kita ngaji begini juga bagian dari cinta akhirat. Nanti kita isya, ya, itu juga bagian dari cinta akhirat. Pulang, nonton TV acaranya bola.
itu bagian dari cinta kepada apa? Dunia. Nonton sinetron itu bagian dari cinta dunia. Berarti kalau begitu rangkaian amalnya tidak sepenuhnya karena cinta akhirat. Itu kalau kereta api bisa jadi masalah. Aslinya manusia juga jadi masalah. Masalahnya di mana? Kalau amalnya dilakukan semata cinta akhirat, itu betul-betul sesuai dengan lokomotifnya. Ya, tapi kalau kemudian ada orang yang amalnya karena cinta dunia kan jadi masalah. Tapi kan nonton bola boleh. Enaknya boleh atau nggak boleh, Pak? Kita tidak sedang bicara soal hukum, tapi kita sedang bicara tentang hakikat perjalanan hidup. Jangankan nonton bola, mungkin nggak ada orang yang sholat, ya, tapi dia sholat itu wujud dari cinta dunia. Mungkin. Ya, sholat biar dipuji orang kan berarti itu wujud cinta kepada dunia. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu bagian dari mengakhiratkan dunia adalah kita betul-betul memahami bahwa hidup adalah rangkaian amal yang dilakukan semata karena cinta akhirat. Dan kalau ini yang kita jalani selama kita hidup, maka berlaku rumus ini. Siapa yang beramal semata karena cinta akhirat, maka tiada yang paling dirasa penting dalam hidup selain cinta Allah. Ini efek, pengaruh ketika apapun yang kita lakukan semata-mata karena cinta akhirat. Dan kita akan menemukan nanti satu fakta dalam kehidupan kita, tidak ada yang lebih penting dalam hidup saya kecuali cinta Allah. Kecuali cinta Allah. Selain cinta Allah itu tidak penting. Dan ini menjadi hal yang sangat penting untuk betul-betul menjadi pegangan kita, karena kita sekarang melihat meskipun ini memang sudah berlangsung dari kurun ke kurun, ya, dari waktu ke waktu, tapi rasanya sekarang kita melihat begitu banyak orang yang menganggap cinta selain Allah itu amat sangat penting. Banyak yang kemudian sangat mendambakan cinta pejabat, cinta penguasa, cinta orang kaya. Padahal aslinya dalam hidup kita tidak ada yang lebih penting melebihi cinta Allah. Saya kalau tanya para istri, cinta suami itu penting nggak, Bu? Cinta suami penting? Aslinya enggak. Aslinya enggak. Kenapa enggak? Termasuk cinta istri penting enggak, Pak? Oh, penting lah. Rumah tangga tanpa cinta kering. Itu asumsi aja. Ya. Kenapa asumsi? Karena hampir bisa dijamin cinta, ya, suami cinta istri itu semuanya dibungkus dalam kepalsuan. Ibu bilang, ya, cinta suami penting, ya. Saya bisa katakan itu bohong, Bu. Ya. Dan saya tidak perlu membuktikan bahwa ibu bohong. Kenapa? Karena kalau dibuktikan terbukti benar. Sama. Kita butuh cinta istri juga bohong. Buktinya apa? Ibu kalau seandainya suami ibu tiap hari bilang, ya, ibu, bapak cinta ibu. Ibu satu-satunya wanita yang bapak cintai. Tiap hari bilang cinta. Tapi nggak pernah bantu ibu nyuci piring, nggak pernah bantu beres-beres, nggak pernah juga ngasih uang. Lama-lama seneng nggak mendengar kata cinta suami? Berarti kalau begitu, cinta ibu tulus nggak? Nggak tulus kan?
butuh cintanya tidak tulus. Hal yang sama ya, sebenarnya juga istri. Jadi tidak ada cinta yang sesungguhnya kecuali cinta Allah. Nah inilah yang kemudian harus menjadi pegangan kita, bahwa memang dalam hidup ini tidak ada yang lebih penting kecuali cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita bisa lakukan bagian dari mengakhiratkan dunia adalah bagaimana kita membangun pribadi yang dicintai Allah. Membangun pribadi yang dicintai Allah. Karena cinta manusia itu sekali lagi tidak penting. Sepanjang Allah mencintai kita, manusia cinta tidak cinta itu tidak ada masalah. Karena sekali lagi yang paling penting adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau segala sesuatunya karena cinta Allah itu nikmat. Kita ke masjid ini karena cinta kita kepada Allah. Kita berbuat baik ke tetangga itu karena cinta kita kepada Allah. Itu otomatis amal kita jadi tulus nggak Bapak Ibu? Oh tulus. Saya berbuat baik kepada tetangga itu ya cinta saya kepada Allah. Sehingga kalau tetangga yang kita baiki berlaku tidak baik kepada kita, nggak ada masalah. Karena memang ikatan saya di dalam amal adalah ikatan saya dengan Allah. Dan ikatan itu namanya cinta. Nah, bagaimana kita bisa membangun pribadi yang dicintai oleh Allah? Cara kita membangun pribadi kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah adalah kita perlu memiliki apa yang disebut dengan rasa ta'zim kepada Allah. Ini modal utamanya. Punya rasa ta'zim kepada Allah. Dan ini juga hal yang logis. Ya, selogis kalau seandainya kita punya tetangga ta'zim ke kita, itu rasanya kita membenci, memusuhi atau mencintai. Mencintai. Guru punya murid ta'zim itu pasti cinta. Ya, majikan punya pembantu ta'zim pasti cinta. Ya, maka inilah modal agar kita bisa menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ta'zim kepada Allah. Nah, inti ta'zim itu apa? Inti ta'zim adalah merasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup ini. Merasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala betul-betul melihat kita pribadi yang merasakan dalam hidup ini, ya Allah, enggak ada yang segala-galanya kecuali Engkau. Dan Allah melihat ketulusan dan kejujuran itu, maka sudah seniscayanya pasti akan turun mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan bicara tentang ta'zim ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesungguhnya adalah keniscayaan hidup. Jadi ta'zim kepada Allah itu keniscayaan hidup. Jadi hidup ini meniscayakan siapapun untuk ta'zim kepada Allah. Jadi kalau sampai ada orang yang tidak bisa ta'zim kepada Allah, itu tanda tanya besar. Pasti ada sesuatu yang sebenarnya ini kalau di pengajian ya, sulit untuk mengucapkan kata-kata ini. Kenapa? Karena kata-kata ini tidak pantas diucapkan di pengajian. Ya. Jadi ya saya tidak mengucapkannya. Iya. Harusnya saya bilang konslet, tapi karena pengajian ya nggak boleh bilang konslet. Ya. Jadi nggak boleh bilang ya. Kalau sampai ada orang yang nggak punya rasa ta'zim ke Allah. Ya. Tapi memang keniscayaan ini berlaku kepada orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampai ada orang yang tidak ta'zim kepada Allah, itu dipertanyakan imannya. Dipertanyakan imannya. Kenapa dipertanyakan imannya? Iman itu sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aslinya juga keniscayaan hidup. Aslinya itu keniscayaan hidup. Hidup ini lebih mudah beriman daripada tidak beriman. Hidup ini lebih mudah beriman daripada kafir. Jadi kalau kita lihat
apa yang sebenarnya ada dalam hidup ini, mustahil orang itu berlaku kafir. Mustahil orang menuhankan yang lain selain Allah. Kan iman itu berarti menuhankan Allah. Mustahil ada orang yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Enggak sesuai dengan logika kehidupan. Ya, enggak sesuai dengan logika kehidupan. Sebagai contoh, Fir'aun menyebut dirinya sebagai Tuhan. Itu logis nggak Bapak Ibu? Nggak logis sama sekali. Ya. Kalau Fir'aun adalah Tuhan, berarti sebelum Fir'aun Tuhannya siapa? Siapa yang jadi Tuhan sebelum Fir'aun? Ya. Fir'aun punya bapak ibu nggak? Punya bapak ibu. Punya simbah nggak? Punya. No, simbahnya Fir'aun ditanya kan. Waktu simbahnya Fir'aun ditanya, berarti Fir'aunnya sudah ada belum? Belum. Bah, Tuhannya siapa? Bentar, nunggu cucu saya hadir. Nunggu cucu saya lahir. Iya. Jadi itu hal yang enggak logis. Iya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara hidayah iman, kalau iman itu dianggap sebagai hidayah, hidayah iman itu hak semua manusia. Hak semua manusia. Semua manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah iman. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan saya kok nggak dapat hidayah iman, itu bukan nggak dapat hidayah iman, tapi nggak mau menerima hidayah iman. Itu dua pernyataan yang berbeda. Karena itulah kenapa kalau seandainya ada orang yang akhirnya dia memilih kafir, ya dia harus bertanggung jawab atas pilihannya, masuk neraka selama-lamanya. Loh, tapi kan bapak ibunya kafir, bapak ibunya nggak beriman, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita katakan tadi, Allah memberikan hidayah iman yang sama kepada semua manusia. Melalui apa? Melalui 4 wasilah, 4 sarana. Yang pertama adalah alam semesta yang dicipta. Alam semesta yang dicipta. Alam semesta itu untuk siapa? Untuk semua manusia. Dan kalaulah kita orang Jawa ngelihat ke atas, ngelihat apa? Langit. Di barat sana ada orang Sunda, ngelihat ke atas, lihat apa? Langit. Langitnya sama enggak? Sama. Ya. Lihat bumi sama. Ya, ngelihat bintang ke bintang ya sama. Jadi alam semesta yang dicipta. Nah, yang kedua, mata yang melihat, telinga yang mendengar. Dan ini juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Ini yang kedua. Nah, yang ketiganya, akal yang berpikir. Allah memberikan kepada manusia akal yang berpikir. Dan pikiran manusia itu sama. Ada kesepakatan dan ini memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai contoh, di depan saya ada meja. Atau kita lihat masjid inilah. Ya. Bagi yang pertama kali ngelihat Masjid Suci Hati ini, pasti di kepalanya muncul apa? Siapa yang ya? Ada nggak yang punya pikiran ini masjid dulunya nggak ada, tiba-tiba ada? Nggak mungkin ya. Semua orang punya pikiran yang sama. Iya. Pikirannya adalah masjid ini pasti ada yang membuat. Nah, logikanya kalau ngelihat alam semesta, pikiran orang semuanya sama kan? Pasti alam semesta ini ada yang membuat. Nah, yang keempatnya, Allah memberikan kepada manusia hati yang merasa. Perasaan hati manusia juga sama. Kalau ngelihat sampah, perasaan hati nggak suka kan? Mencium bau sampah. Kalau mencium bau sampah, ada nggak yang menghirup nafas dalam-dalam? Nggak ada. Itu menunjukkan bahwa perasaan hati juga oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat sama. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau 4 piranti ini betul-betul dimanfaatkan oleh manusia, maka hasilnya apa? Pada saat melihat langit semisal ya, melihat langit, dan bukankah Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan qul inzuru madza fis samawati wal ard. Lihatlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Allah menyuruh kita. Tanpa disuruh pun kalau seandainya kita melihat langit, maka yang muncul langit berisi bintang gemintang. Jumlahnya ada berapa? Miliaran. Di mana setiap 100 miliar bintang membentuk satu gugusan namanya galaksi. Dan ada berapa jumlah galaksi di alam semesta ini? 100 miliar. Tidak kurang dari 100 miliar. Dan kita melihatnya. Mata melihat. Akal berpikir. Pikiran akal apa? Ini pasti ada yang membuat. Pasti ada yang membuat. Nyampe ke hati. Waktu nyampe ke hati, ada 100 miliar kali 100 miliar bintang. Mungkin gak hati kita datar-datar saja? Gak akan mungkin. Hati kita akan penuh ketakjuban kan? Luar biasa ini yang menciptakan. Luar biasa yang menciptakan alam semesta ini. Nah, pada saat kita mengatakan luar biasa dan kemudian kita tahu bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, maka kalimah apa Bapak Ibu yang akan terucap dari lisan kita? Bukankah kalimah takbir? Allahu Akbar. Ya Allah, alangkah maha agung, maha besar dan maha segalanya Engkau, dan alangkah lemah kerdil dan tidak berdaya kami. Ini pasti ungkapan yang merupakan kesepakatan antara lisan, akal, dan hati. Tidak akan mungkin kita mengatakan Allah biasa, cuma langit kayak gitu. Nggak akan mungkin. Itu kalau sampai ada orang melihat miliaran bintang, hatinya biasa-biasa aja, kan berarti menunjukkan hatinya ada masalah. Nah, ungkapan ini yang kemudian kita sebut sebagai ungkapan ta'zim. Berarti kalau betul-betul ta'zim adalah keniscayaan hidup. Ya, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allahu Akbar ini itu biasanya dipakai buat pembuka ketika kita salat. Salat dimulai dengan kalimat Allahu Akbar. Ini mengandung makna dan pelajaran yang luar biasa bagi kita. Kenapa? Karena salat adalah miniatur hidup. Jadi kalau kita pengen tahu gambaran tentang hidup itu miniaturnya ada di dalam salat. Ada di dalam salat. Salat dimulai dengan Allahu Akbar. Berarti kalau begitu hidup kita juga harus diawali dengan Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar itu sekali lagi adalah ungkapan ta'zim kita kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang belum mentakbirkan Allah dalam hidupnya, belum punya rasa ta'zim kepada Allah, maka apapun yang dilakukan dalam hidupnya tidak akan menjadi arti bagi kehidupannya. Jadi kalau seandainya orang belum punya rasa ta'zim, belum memulai hidupnya dengan rasa ta'zim kepada Allah, belum memiliki rasa ta'zim, belum menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang segala-galanya, maka apapun yang dilakukan dalam hidupnya tidak akan menjadi arti bagi kehidupannya. Jadi ya nggak ada artinya sama sekali. Akibatnya apa? Akibatnya hidup ini kayak datar-datar aja. Kenapa? Karena tidak ada rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi salat ya salat. Ya, tapi habis itu melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah ya dilakukan juga. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita kalau belajar dari salat betul-betul mengajari kita untuk memulai hidup ini dengan menundukkan hati sepenuhnya pada keagungan Allah. Iya. Menundukkan hati sepenuhnya pada keagungan Allah. Dan itu kita lihat buktinya di dalam salat. Hidup kita jadi fokus. Jadi contoh semisal ibu baru saja takbir Allahu Akbar. Sudah takbir Allahu Akbar. Baru takbir tiba-tiba gerimis dan hujan.
Apa yang berharga bagi ibu, sholat atau jemuran? Jemuran tidak memalingkan pandangan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingkan kalau belum takbir, baru berdiri, mau takbir, hujan turun. Kira-kira ibu ngapain, Bu? Berjemuran dulu. Jadi rasa ta'zim ini memang luar biasa sekali. Dia bisa menjadi investasi terbaik untuk memulai hidup sebagai orang baik. Jadi rasa ta'zim di hati itu menjadi investasi terbaik untuk memulai hidup sebagai orang baik. Jadi kalau belum ada rasa ta'zim, itu seperti orang pengen dagang tapi nggak ada modal. Nggak ada yang invest. Ya bagaimana bisa dagang kalau tidak ada invest. Jadi investasi terbaik untuk bisa menjadi orang baik adalah rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu, ini pengaruh rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi perjalanan hidup. Karena hidup ini adalah perjalanan. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya ada 3. Pertama, bahagia dalam amal mulia. Kedua, susah dalam amal sia-sia. Dan yang ketiga, menderita dalam amal dosa. Dan kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang hidup, dia merasakan ketiganya dalam hidup. Hidupnya nyampe nggak sampai tujuan? Nyampe. Tapi bisa bayangkan kalau kebalik. Ya, bahagia dalam amal dosa, biasa dalam sia-sia, menderita dalam amal mulia. Itu kemana dia hidup? Hidup ini tidak ada pilihan yang lain kecuali memang ketiganya ini harus nyata ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hidup ini adalah perjalanan. Bahagia dalam amal mulia. Amal mulia adalah amal yang punya nilai akhirat. Amal yang punya nilai akhirat. Kalau amal sia-sia, nah amal sia-sia adalah amal yang bernilai dunia tapi tidak menjadi dosa. Itu sia-sia. Amal yang cuma bernilai dunia tapi tidak masuk kategori dosa. Apa contohnya? Ya nonton bola. Ada nilai akhirat enggak? Enggak. Nah, jadi pertanyaan, kalau kita lagi nonton bola itu bahagia atau susah? Kalau belum ta'zim, bahagia. Jadi kalau kita bisa ini Bapak Ibu ya, melihat diri kita. Saya kok belum bahagia ya dalam amal mulia. Betul. Saya belum bahagia dengan sholat, saya belum bahagia dengan baca Quran, saya belum bahagia dengan zikir, saya belum bahagia. Itu kalau mau dicari akar masalahnya adalah belum punya rasa ta'zim kepada Allah. Jadi ibarat sholat itu belum takbiratul ihram. Termasuk kalau seandainya apalagi kalau sampai bahagia dalam amal dosa. Bahagia dalam amal dosa. Jadi contoh paling mudah, kalau ngerasani orang, itu dosa bukan? Dosa. Ada nggak orang yang senang? Banyak. Ini gambaran sepintas saja Bapak Ibu. Jadi kenapa orang kalau punya rasa ta'zim, ya dia memiliki 3 karakter ini, itu ibarat kereta api. Kita lagi perjalanan naik kereta api ke Jakarta. Perjalanan naik kereta api ke Jakarta. Sampai stasiun Kutoarjo, kereta api kita berhenti. Senang atau susah? Awalnya kan susah, kok berhenti. Tapi kemudian kita berpikir, mungkin ada penumpang yang turun dan ada penumpang yang mau naik. Ya berarti wajar lah. Paling 5-10 menit kan berhenti. 10 menit, 20 menit, 30 menit masih berhenti. Belum jalan. Kita senang atau susah? Susah kan? Kenapa susah? Karena saya sedang dalam perjalanan. Ya jelas susah kalau kereta api ini berhenti. Hadirin hadirah dalam konteks kehidupan, berhenti itu berarti ketika kita apa? Ketika kita sedang melakukan amal yang hanya bernilai dunia,
Ya, amal yang tidak bernilai akhirat tapi tidak termasuk dosa. Ya kayak nonton hiburan. Itu aslinya adalah kita berhenti. Ya. Tapi hiburannya menyenangkan. Ya. Nonton bola itu asik nggak Bapak Ibu? Nonton sinetron asik? Ini tontonannya asik ya. Tontonannya asik. Kalaupun tontonannya asik, itu kan seperti kita naik kereta apinya mewah. Ya, makanan, minuman semuanya ada. Tapi kereta apinya berhenti. Kita senang atau susah? Ya, tetap susah. Kenapa? Karena yang saya butuhkan kereta api ini jalan. Tapi bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kereta api ini kemudian jalan. 30 menit berhenti di Kutu Arta terus jalan. Kita senang nggak? Oh, senang. Alhamdulillah jalan. Sampai stasiun Gombong, biasanya berhenti, ini kok nggak berhenti? Kita senang nggak? Senang atau susah? Oh, senang kan? Alhamdulillah. Gitu. Bahkan ketika sampai Purwokerto, yang rasanya wajib berhenti, kok tetap nggak berhenti, tetap jalan. Susah atau senang? Berarti kalau begitu sebenarnya yang menyenangkan dalam hidup apa? Sesuatu yang membuat saya terus berjalan ke Allah. Berarti kalau begitu hiburan dalam hidup aslinya apa Bapak Ibu? Aslinya apa lagi kalau bukan baca Quran? Zikir, doa. Karena itu sebenarnya perlu dikoreksi kalau ada orang punya pikiran begini. Masa sih baca Quran terus, masa sih zikir terus, masa sih ngaji terus. Kapan hiburannya? Loh, yang dimaksudkan hiburan itu apa? Ya nonton bola lah, nonton sinetron, nonton hiburan. Nah itu berhenti itu. Aneh nggak kalau orang punya logika seperti ini? Oh aneh. Iya, betul-betul aneh. Hadirin, sekarang bayangkan kalau seandainya ada orang, dia naik kereta api di stasiun Wates berhenti. Nah pada saat berhenti, dia ngelihat di luar kereta api ada tontonan. Boleh nggak kalau ada penumpang yang turun untuk melihat tontonan itu? Ya boleh aja kan? Terus betul-betul dia lihat tontonan itu. Di saat dia lihat tontonan, ada pengumuman kereta api ya, yang dia naiki itu akan segera berangkat. Tapi dia tidak segera naik ke kereta api. Dia abaikan pengumuman itu. Bahkan ketika kereta api itu jalan, ada yang ngingetin, Papa itu kereta apinya udah jalan. Biarin eman-eman saya lagi nonton hiburan. Kalau ada penumpang begini, aneh nggak? Aneh. Bagaimana mungkin? Sekarang Bapak Ibu lagi nonton TV ini, acaranya hiburan. Di tengah nonton TV ada panggilan azan. Panggilan azan itu sama dengan pengumuman apa? Kereta api menuju Allah segera berangkat. Sudah siap untuk diberangkatkan. Tapi tetap nonton TV. Sampai kemudian iqamah berkumandang. Kalau iqamah kan berarti kereta api menuju Allahnya sudah jalan. Tetap nonton TV. Kita mau bilang apa sama orang seperti ini? Aneh betul. Dan ada nggak orang yang seperti ini? Itu yang kadang kita perlu merenung. Apalagi kalau seandainya pas berhenti di Kutoarjo tadi, kereta apinya kemudian jalan setelah 30 menit berhenti. Tapi jalannya bukannya maju tapi mundur. Mundurnya sampai ke Wates. Itu kita senang, susah, atau menderita? Wah kan menderita. Bukan lagi susah, tapi menderita. Protes nggak sama masinis? Oh protes. Dikala kita sedang protes, ada satu penumpang yang ketika kereta apinya balik lagi ke Wates, dia menampakkan kebahagiaannya. Hore, keretanya balik lagi ke Wates. Yang lain protes, dia senang. Itu kira-kira yang menampakkan kebahagiaannya bakal diapain? Ini orang konslet ya. Sekali lagi harusnya jangan bilang ya. Cuma kalau nggak bilang itu apalagi istilahnya. Ini aneh. Balik lagi kok malah senang. Betul? Bapak Ibu, ada orang nonton gosip. Acara gosip. Kalau nonton gosip, itu berarti perjalanannya maju atau mundur? Mundur. Ada nggak orang yang senang lihat gosip? Banyak. Nah kalau banyak kira-kira kita mau bilang apa? Maka Bapak Ibu
Inilah bentuk pengaruh rasa ta'zim bagi perjalanan hidup. Kita bahagia dalam amal mulia, susah dalam amal sia-sia, dan menderita dalam amal dosa. Kalau ini betul-betul ada dalam kehidupan kita, itu berarti insya Allah kita sudah mengakhiratkan dunia. Jadi mengakhiratkan dunia itu tidak ada cara lain kecuali bahagia dalam amal mulia, susah dalam amal sia-sia, dan menderita dalam amal dosa. Hadirin ya Allah wa iyyakum, ini tugas pribadi kita. Ini tugas individu, kita nggak bisa minta tolong kepada siapapun, kecuali kita yang harus melakukannya. Dan kuncinya sekali lagi adalah memiliki rasa ta'zim kepada Allah. Nah, bagaimana rasa ta'zim itu terbentuk di dalam diri kita, di dalam mata, telinga, akal, dan hati kita? Mudah-mudahan kita bahas di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Hadirin ya Allah wa iyyakum, saya mohon maaf juga hari ini saya kebetulan ada tugas isya di tempat yang lain. Jadi selepas ini saya bergegas untuk sholat isya di tempat yang lain. Saling doa, mudah-mudahan semuanya insya Allah menjadi barokah bagi dunia dan akhirat kita. Hadirin wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.